Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 2521101121. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ahmad Ali Hasan Ad-Dari. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 5 SD Negeri 147 Roburan dengan materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG PAI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Udah sarapan apa belum? Ada yang tidak sarapan? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah siap belajar? Baiklah, Ibu akan mengabsen. Dengarkan namanya ya. Ada yang tidak hadir? Abdul Hakim, Hadir, Bu. Azanul Aini, Hadir, Bu. Dewi Ade Ayu, Hadir, Bu. Istiqomah, Hadir, Bu. Mahmud Zaki, Hadir, Bu. Muhammad Abisa, Hadir, Bu. Muhammad Jafran, Hadir, Bu. Muhammad Nawawi, Hadir, Bu. Laila Amira, Hadir, Bu. Raisa Hardianti, Hadir, Bu. Suci Ramadhani, Hadir, Bu. Nadifa Nela Effendi, Hadir, Bu. Mahmudin. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka. Mudah-mudahan apa yang dicapai akan tercapai. Sebelum kita belajar, perhatikan dulu pakaianmu, tempat dudukmu. Kalau ada sampah, tolong dikutip ya. Sudah bersih? Mari berdoa. Angkat tangannya semua. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Terima kasih, silakan duduk kembali. Siapa yang ingat pelajaran minggu yang lalu? Sudah tertipa. Bagus, tepuk tangan. Ada berapa surah Al-Ma'un? 7 ayat. Bagus, tepuk tangan. Apa arti surah Al-Ma'un? Barang-barang yang berguna. Bagus, tepuk tangan.
Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran Asmaul Husna. Yang pertama, kalian bisa meyakini adanya Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Mumit, Al-Muhyi, Al-Ba'is. Yang kedua, kalian bisa mengartikan. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu Asmaul Husna. 1, 2, 3. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam. Asmaul Husna yang dijelaskan ada 5. Yang pertama Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya Allah Maha Kuat. Segala kekuatan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kekuatan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah Maha Mandiri. Mandiri artinya tidak seperti mandiri manusia. Allah tidak memerlukan bantuan siapapun. Baiklah, Ibu akan menampilkan video. Lihat ke depan, pahami dan cermati. Wabarakatuh. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kalian pasti sering mendengar ungkapan tak kenal maka tak sayang. Sebuah ungkapan yang sering disampaikan ketika kalian berkenalan dengan orang yang lebih banyak. Semakin kita mengenali orang, kita semakin tahu apa yang diperbuat, dikatakan, bahkan dirasakan. Anak soleh harus dekat dengan Allah dan harus mengenal lebih dekat kepada Allah. Salah satunya dengan cara mengenal lebih dekat nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Allah berfirman yang artinya Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Pada materi ini ada beberapa Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya Allah yang Maha Kuat. Allah Maha Kuat dan tidak satupun makhluk yang mampu mengalahkannya. Dengan kekuatannya, Allah mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Cara meneladani sifat Al-Qawiyyu: jika memiliki kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau miskin. Tidak memamerkan atau menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang lain. Jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan jangan sombong. Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah yang Maha Mandiri. Allah Maha Mandiri artinya berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Cara meneladani sifat Al-Qayyum: tidak menggantungkan hidup pada orang lain atau mandiri, memiliki keterampilan
untuk kebutuhan diri sendiri, serta memiliki kepedulian terhadap orang lain. Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Allah memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Allah juga menghidupkan kembali manusia yang telah mati dan membangkitkannya kelak di akhirat. Cara meneladani sifat Al-Muhyi, kita harus bangkit dan termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Allah yang menakdirkan kematian bagi makhluk yang ditetapkan kematiannya. Allah berkehendak untuk mematikan makhluknya. Kematian pasti akan datang. Karena itu tidak perlu takut menghadapinya. Namun kita perlu mempersiapkannya. Salah satunya dengan meneladani sifat-sifat Al-Mu'min, dengan cara rajin sholat, membaca Al-Quran, hormat kepada orang tua dan guru, senang mendamaikan, bersikap ramah, dan lain sebagainya. Al-Ba'ith. Al-Ba'ith artinya Allah Maha membangkitkan. Allah akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Cara meneladani sifat Al-Ba'ith, meyakini kebenaran hari kebangkitan, mengajar ilmu yang bermanfaat, menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang pada orang lain. Demikian materi kali ini. Selamat belajar. Udah paham? Sudah mengerti? Ibu tanya dulu, kalau udah mengerti. Mursidah Hafifah, apa arti Al-Muhyi? Maha mematikan. Bagus, tepuk tangan. Sekarang ibu akan membagikan lembar tugas LKPD. Kelompok kita, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1. Ambil buku tulismu. Ini soalnya ada apa? Buku tulisnya. Kelompok 2. Ambil buku tulis. Kelompok 3. Kelompok 4. Ini cara mengerjakannya. 1, 2 cara menulis, baru yang menjawabnya berkelompok. Kalau nggak paham, tanya ibu, jangan sama kawannya, nanti ribut. Silahkan kerjakan yang ibu kasih tugas kelompok. Jawabannya di kertas yang lain. Ibu kasih waktunya 20 menit. Ada yang nggak paham? Kalau nggak paham nanti tanya.
siap, kumpul kerja kelompoknya. Ada lagi? Udah semua? Untuk kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan ke depan. Yang lain mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu hubungan gambar di samping menggambarkan sesungguhnya tolong-menolong, menjaga kesehatan dan menghormati orang yang telah meninggal. Misalnya gambar menunjukkan orang yang mengurus jenazah, mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi, berdoa serta menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada orang lain. Hal ini mencerminkan ajaran agama yang mengajarkan kepedulian dan penghormatan kepada semua. Sekian presentasi kami dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu hubungan gambar di samping adalah tentang makanan bergizi dan tumbuhan dan dibutuhkan oleh tubuh. Gambar menunjukkan 4 kelompok makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Semua jenis makanan ini diperlukan untuk menjaga tubuh tetap sehat dan kuat, memberikan energi, serta mendukung pertumbuhan dan daya tahan tubuh. Sekian prestasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3 maju ke depan. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Sekarang ibu akan membagikan soal evaluasi mandiri. Ini satu-satu menjawabnya. Bersama masing-masing.
Ibu kasih waktunya 10 menit. Pegang masing-masing ya, jangan ribut. Bela anak-anak, kita akan ice breaking dulu biar tambah semangat belajarnya. Anak-anak ayo berdiri semua. Diputar-putar. Elangkan padamu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, tengahlah bahu. Tangan diputar-putar, tengahlah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar-putar. Tepuk tangan. Silakan. Semuanya. Sudah siap semuanya? Silakan kumpul ke depan.
Ada lagi? Terima kasih udah terima kasih udah mengerjakan soal yang dibagikan. Nilai-nilainya cukup bagus. Anak-anak, hari ini pelajaran kita udah selesai. Ibu minta salah satu orang untuk membacakan hasil kesimpulan pelajaran kita. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Biasakan menjadi pribadi yang rendah hati dan jauhi kesombongan. Pribadi rendah hati akan membuat hati menjadi lapang dan tidak mudah marah. 2. Mulailah melakukan aktivitas secara mandiri dan tidak bergantung kepada manusia. Jika ada masalah, dekatilah Allah dengan rajin beribadah. 3. Sadarilah bahwa hidup kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Karena itu jangan menyepelekan kesalahan walaupun kecil. Tidak ada kesalahan kecil jika dilakukan terus-menerus maka akan menjadi kesalahan yang besar. 4. Bersemangatlah dalam belajar dan tidak mudah menyerah. Kesuksesan dan kalian dimulai dari sekarang. Baiklah, tepuk tangan. Bella, silakan duduk. Kesimpulan pelajaran kita hari ini Asmaul Husna, yaitu Al-Qayyum artinya Maha Kuat. Yang kedua Al-Qayyum artinya Maha Mandiri. Yang ketiga Al-Muhyi artinya Maha Menyembuhkan. Yang keempat Al-Munib artinya Maha Mematikan. Yang kelima Al-Ba'is artinya Maha Memberikan. Itulah hasil kesimpulan Asmaul Husna hari ini. Untuk selanjutnya pelajaran kita Asmaul Husna tentang menggambar kaligrafi. Minggu depan bawa cat, bawa buku gambar, bawa penggaris. Sebelum ibu menutup pelajaran, alangkah baiknya kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo anak-anak baca doanya.